Perlu saya jelaskan bahwa MBD 1 Data ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan seluruh data yang ada di Maluku Barat Daya. Nah, di MBD sendiri mempunyai program yaitu MBD 1 Data. Boleh dijelaskan nggak Pak, itu apa programnya, seperti apa mekanismenya yang sekarang sudah berjalan? Ya, MBD ini memiliki objek wisata antara lain salah satu Welora, itu ada pantai dan spot divingnya. Kemudian Pantai Ilmarang. 2 tahun lalu Welora ikut API. Dapat juara 1. Kemudian Pantai Ilmarang tahun lalu juga dapat API. Dapat juara 2. Tahun ini ada nominasi lagi Pantai Syota di Pulau Moa. Dan masih banyak lagi potensi di sana. Jadi wisata kami target besar di MBD itu potensinya ada 2. Potensi wisata alam dan potensi wisata budaya. Masyarakat MBD ini masyarakat Maluku yang kultur dan karakternya sedikit berbeda. Dan kalau boleh izinkan saya sampaikan bahwa orang MBD itu Jogjanya Maluku. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Senang sekali nih Nusaraya boleh menyapa lagi sahabat Kompas.com dimanapun Anda berada. Kali ini seperti biasa nih sahabat Kompas.com, Nusaraya akan mengulik nih potensi dan juga kekayaan alam yang ada di daerah-daerah Indonesia. Dan secara eksklusif hari ini kita akan mengulik daerah yaitu Maluku Barat Daya. Dan sudah hadir di studio Nusaraya Bapak Benyamin Thomas Noah selaku Bupati Maluku Barat Daya yang sudah mau ngobrol nih di Nusaraya. Halo Pak, apa kabar? Baik, Bu Mei. Selamat datang ya Pak di program Nusaraya. Ya. Oke Pak. Selamat jumpa juga. Selamat jumpa juga. Nah Pak, kita mau ngobrol nih pertama soal digitalisasi ya yang ada di Maluku Barat Daya atau biasa disingkat MBD. Nah di MBD sendiri mempunyai program yaitu MBD 1 Data. Boleh dijelaskan nggak Pak, itu apa programnya, seperti apa mekanismenya yang sekarang sudah berjalan? Ya. Terima kasih Bu Mei. Perlu saya jelaskan bahwa MBD 1 Data ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan seluruh data yang ada di Maluku Barat Daya. Selama ini jumlah penduduk, potensi pertaniannya, produksi pertaniannya, produksi perikanannya itu tidak tercover dengan baik. Sehingga saya ingin dan kami ingin agar pada real time kami bisa mengetahui berapa sih produk pertanian kami, berapa sih hasil perikanan kami per hari itu. Oleh karena itu, memang memerlukan infrastruktur yang kita siapkan dulu. Programnya kita sudah siapkan, peralatan juga sementara disiapkan. Dan yang paling utama adalah mempersiapkan tenaga kerjanya, orangnya, SDM-nya. Selain di Maluku Barat Daya ini wilayah yang sulit, wilayah yang transportasinya sulit, aksesibilitasnya belum terlalu baik, sehingga membutuhkan orang-orang yang selain punya kemampuan intelektual, tapi mereka juga berani untuk hidup di desa-desa yang dalam tanda petik sebagian masih terpencil. Ini membutuhkan pelatihan khusus, membutuhkan komitmen dari teman-teman sumber daya manusia ini. Ini yang sementara diproses, mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa rilis dan laksanakan. Itu dalam 1 Data itu apakah data penduduk juga masuk ke dalam situ Pak? Semuanya. Jadi data penduduk, data pertaniannya, data potensi wisatanya, semuanya kita, mudah-mudahan semua elemen di sana, elemen data itu kita ambil, sehingga bupati pada saat tertentu, kepala dinas pada saat tertentu bisa mengetahui bahwa oh posisi hari ini sekolah di desa ini rusaknya sekian persen. Kita juga tahu posisi hari ini di desa A ada gagal panen. Oke. Ini data-data ini yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah bisa akurat. Terintegrasi apa semuanya. Ya. Tadi Bapak sempat sebut salah satunya adalah potensi wisata. Nah, Ya. Kalau kita mau nyebut Maluku pasti kan orang-orang berpikir oh banyak sekali wisata alam yang di sana gitu. Nah, kalau dari Maluku Barat Daya sendiri tempat wisata apa nih yang menarik yang bisa dikunjungi dan seperti apa nih Pemkab dari MBD mengembangkan tempat wisata di sana? Jadi wisata kami secara garis besar di MBD itu potensinya ada 2. Potensi wisata alam dan potensi wisata budaya. Masyarakat MBD ini masyarakat Maluku yang kultur dan karakternya sedikit berbeda. Dan kalau boleh izinkan saya sampaikan bahwa orang MBD itu Jogjanya Maluku. Oh gitu. Nah, kalau bicara orang Maluku, kadang-kadang orang menganggap bahwa orang Maluku kasar-kasar.
keras-keras. Nah, di MBD tidak. Di MBD sopan santunnya masih kita jaga, kerukunan di sana juga masih kita jaga. Ini budaya. Kemudian di sana ada jejak-jejak sejarah. Contoh di Pulau Kisar, itu ada lukisan dinding yang umurnya sudah 2.500 tahun. Artinya bahwa 2.500 tahun lalu, orang-orang di MBD itu sudah berbudaya. Nah, ini mau kita lindungi dan kita lestarikan untuk dijadikan sebagai objek wisata budaya. Termasuk tari-tarian kami, termasuk bahasa daerah kami, dan banyak acara-acara adat kami yang bisa kita ekspos. Selain itu kami punya potensi laut. Maluku Barat Daya ini terdiri dari 48 pulau. 17 pulau yang dihuni oleh manusia. Sisanya pulau kosong. Yang tentu dengan kondisi seperti itu potensi perikanan luar biasa besar. Bentangan kami, bentangan pulau-pulau itu kurang lebih 300 mil. Bentangan dari timur sampai barat, dari ujung Pulau Masela sampai dengan ujung Pulau Lirang, itu kira-kira 300 mil. Di sana ada potensi, Masela itu ada di wilayah kami. Jadi kalau ibu dengar ada Blok Masela. Nah, Blok Masela itu ya namanya nama pulau kami. Itu artinya bahwa ini rumahnya, halamannya itu yang mau dieksplor itu. Itu, Pak. Nah, kalau misalnya tadi Bapak sempat bilang ada beberapa pulau yang masih belum dihuni nih. Ya. Dari Bapak sendiri bagaimana untuk merawat dari pulau tersebut, terus mengembangkannya? Apakah itu akan menjadi salah satu objek yang akan menjadi objek wisata nantinya? Ya, sebenarnya potensial untuk objek wisata pulau-pulau kecil ini. Tapi memang MBD ini memiliki objek wisata antara lain salah satu Welora, itu ada pantai dan spot divingnya. Kemudian Pantai Ilmarang. 2 tahun lalu Welora ikut API, dapat juara 1. Kemudian Pantai Ilmarang tahun lalu juga dapat API, dapat juara 2. Tahun ini ada nominasi lagi Pantai Siota di Pulau Moa. Dan masih banyak lagi potensi di sana. Tetapi mengembangkan pariwisata ini tidak bisa serta-merta semua titik kita gerakkan. Step by step, satu-satu. Sama dengan kita pertunjukan musik. Musiknya kalau nyanyi sejam terus-menerus, bosan. Nyanyi begitu sampai puncak, stop. 2 minggu lagi. Orang beli tiket lanjut lagi. Orang beli tiket lagi. Seperti itu. Pariwisata kita, dan titik masuk saat ini, titik masuk dari luar ke MBD itu lewat MOA. Maka kita pengembangan fokus mulai dari MOA. Kecuali untuk Welora. Welora itu perkembangan pariwisata di sana itu tumbuhnya dari masyarakat sebenarnya. Saya mau jujur, itu masyarakat berinisiasi sendiri. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi, membantu. Jadi itu muncul sendiri dari masyarakat. Jadi ceritanya dulu ada turis yang memang nyasar masuk ke situ. Karena kena ombak. Dia masuk ke situ, ternyata dia begitu nyelam-nyelam, loh ada spot diving yang kurang lebih 6 km. Bagus. Dia kasih tahu teman-temannya. Tahun berikutnya datang dan jadi terkenal. Di Australia orang mulai kenal. Pemerintah daerah lewat API, ajang API maupun lomba-lomba yang lain kami ikut daftarkan. Selain itu kami juga komunikasikan dengan teman-teman travel yang di Labuan Bajo maupun di Bali. Supaya kalau ada paket turis masuk dari Bali, Labuan Bajo mau ke Raja Ampat, mampir dong tempat kami. Ya. Ini salah satu cara kami karena memang transportasi langsung udara belum masuk ke tempat titik itu. Nah, kalau misalnya bicara pariwisata pasti ada berkesinambungan dengan infrastruktur ya, Pak, pastinya. Dan tadi Bapak juga sempat mention belum ada nih akses yang langsung menuju MBD, tempat-tempat wisata yang ada di MBD. Nah, kalau Bapak sendiri kan background pendidikannya teknik ya, Pak. Dan kalau Bapak sendiri nih melihat bagaimana infrastruktur yang ada di MBD ini sudah seperti apa sih perkembangannya, Pak? Ya, makasih. Memang kondisi kita per hari ini masih sangat minim infrastruktur kami. Pulau-pulau kami ada beberapa pulau yang konektivitas antar desa saja itu masih belum ada jalan. Di Pulau Wetar itu sebagian besar belum ada jalan.
tahun ini kami dorong ada 4 ruas jalan. Nilainya ada hampir kira-kira 60-an miliar masuk ke sana. Untuk membuka akses Pulau Wetar karena di sana ada tambang tembaga. Kemudian di pulau-pulau yang lain yang pariwisatanya ada, di Pulau Welora misalnya saja, itu jalannya belum diaspal. Ada kendala juga di situ sedikit, dan ini lagi diperbaiki. Karena ada beberapa pulau kecil, Dawelor, Dawera, Dai, dan Pulau Luang, itu hutan lindung. Karena mungkin pulau kecil, pulau atol, dilindungi. Nah, ini lagi diperbaiki RT RW-nya sehingga akses jalannya bisa dibangun dengan baik, pembangunan infrastruktur bisa dibangun dengan baik di sana. Tapi inti pembangunan infrastruktur selain jalan dan jembatan, infrastruktur pariwisata di sana, saya berharap masyarakat dapat manfaat sebesar-besarnya di sana. Sehingga hotel bintang-bintang mungkin belum kami rekomend. Kami belum berikan izin. Kasih ruang kepada masyarakat untuk bikin homestay, bikin yang lain-lain sehingga mereka langsung bisa dapat uang di sana. Kalau dari infrastruktur telekomunikasinya sendiri gimana nih Pak kalau di sana? Nah, telekomunikasi kita berharap sih tahun ini selesai. Cuman saya dapat informasi bahwa sedikit ada kendala di Bakti, mungkin kendala anggaran atau yang lain yang saya kurang tahu. Nanti setelah ini saya akan ketemu dan komunikasi. Tapi pada garis besarnya ada 80 titik di Maluku Barat Daya yang masih gelap. Belum bisa akses langsung telepon. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan pemerintah pusat, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kita bisa jawab ini, sehingga internet bisa jalan dengan baik. Nah tadi Bapak sempat pas bilang pariwisata juga ada hasil tambang nih ya Pak. Ya. Udah pasti kalau misalnya kita bicara daerah pasti memiliki ya hasil kekayaan alam yang berbeda-beda. Nah salah satunya kalau di Maluku Barat Daya ini adalah tambang ya salah satunya. Nah ini bagaimana nih Bapak mengelolanya? Apalagi banyak nih yang katanya investor mau masuk kan kalau bisa mendengar tambang begitu. Yang pertama saya perlu jelaskan bahwa terkait dengan tambang itu kewenangannya sudah tidak lagi di kabupaten. Pengelolaan tambang itu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kami hanya terkait dengan tidak ada izin. Kami hanya mengontrol tenaga kerja yang ada di sana. Tetapi intinya adalah bahwa pemerintah daerah walaupun tidak punya kewenangan di sana, tapi kami akan siap untuk membackup, membantu rakyat untuk bisa mengakses tambang itu. Mengakses apakah produk-produk lokalnya itu bisa masuk dan lain-lain. Ini kami terus mendorong dengan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka bisa dapat manfaat dari tambang-tambang. Saya tertarik sih Bapak tadi bilang dari tadi kayak masyarakat bekerja sama, masyarakat bergotong royong untuk membangun. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri nih Pak di MBD sendiri, kan pastinya ada penggerak ekonomi lokal nih Pak di sananya. Nah, bagaimana pergerakan nih ekonomi lokal yang di sana? Apakah ada produk-produk unggulan nih? Saya tadi sempat dengar kayak ada madu hitam ya Pak ya di sana juga. Betul. Kami punya potensi yang luar biasa. Punya madu yang biasanya ada madu hitam, punya ikan, punya hasil perkebunan, punya rumput laut di Pulau Luang dan lain-lain. Banyak sekali ya Pak ya? Ya, banyak sekali. Tapi kami terus dorong kelompok-kelompok usaha masyarakat di sana, memberikan bantuan-bantuan modal, memberikan bantuan-bantuan pelatihan agar mereka bisa mengelola potensinya. Memang ini masih dalam proses karena memang ada mindset yang berbeda di seakan-akan profesi petani dan nelayan itu sama dengan orang miskin. Ini soal. Jadi di banyak tempat saya dengar-dengar di Jawa juga petaninya sudah mulai, pelaku usaha tani itu sudah berkurang, petani pelaksananya itu sudah kurang. Karena mungkin orang menganggap bahwa itu miskin. Padahal semua profesi punya peluang yang sama. Ini juga pemerintah daerah di MBD, saya sendiri dari desa ke desa menyampaikan ini ulang-ulang pada masyarakat. Luruskan mindsetnya. Kalau kamu punya ayam 10 ekor pasti miskin. Sudah pasti. Tapi kalau kamu punya ayam 10.000 ekor, masa miskin sih? Kalau jual 1 ekor 100.000 kan 1 miliar itu uangnya. Itu bukan orang miskin loh. Nah, ya, dan yang lain-lainnya. Sehingga memang butuh pencerahan-pencerahan. Bagaimana berwirausaha, bertani dan berwirausaha ini memang perlu pencerahan itu. Kemudian kita juga mendorong agar produk-produk lokal, terutama pangan lokal, itu menjadi tuan rumah di tempat kami. Dulu ada kebijakan beras raskin.
beras untuk orang miskin. Sehingga membuat masyarakat kami yang tadinya konsumsi pangan utamanya adalah jagung, berubah tiba-tiba menjadi Raskin. makan beras. Nah, beras ini padi tidak ditanam secara besar-besaran di MBD. Kita tergantung pada Pulau Jawa. Nah, kalau satu ketika ada ombak yang besar atau energi yang terbatas sehingga kapal-kapal tidak datang, masa rakyat saya mati lapar? Iya, iya. Nah, kalau mereka kesulitan makan, padahal mereka hidup dengan singkong, mereka hidup dengan jagung, tapi sudah tidak bisa lagi konsumsi jagung, ini masalah. Maka memang pemerintah daerah sudah melakukan terobosan-terobosan, terutama PNS, dan kegiatan-kegiatan pemerintahan itu saya minta agar produk-produk lokal harus ditaruh di sana. Supaya orang terbiasa. Kalau teman-teman kami yang memang bukan orang asli MBD, yang kebetulan bertugas di sana, saya bilang, ya makan jagung ini kalau nggak biasa, sakit perut. Awal pasti sakit. Tapi besok makan lagi nanti nggak sakit. Sama dengan kita yang anak-anak yang di rumah hanya makan makanan yang steril, lalu kemudian suruh makan jajan di jalanan kan sakit perut ya. Tapi kalau terus-menerus nggak sakit lagi. Berarti tujuannya adalah pemerataan pangan lah ya, Pak, di sektor pangan. Bikin ketahanan pangan kita jadi meningkat. Nah, saya sempat dengar juga tadi sebelum syuting Bapak cerita kalau misalnya di sana itu ada pengembangan minyak kayu putih ya sebenarnya, Pak. Nah, itu tapi ada kendala dari sisi para petaninya itu sulit jalan gitu ya, Pak. Bisa diceritain nggak, Pak, itu seperti apa? Jadi minyak kayu putih kami itu ada di satu pulau, namanya Pulau Babar. Yang sekarang ini lagi diproduksi. Ada beberapa pulau, di Romang juga ada. Tapi di Romang belum dikembangkan, masyarakatnya belum kembangkan dengan baik. Tapi di Babar sudah dikembangkan. Cuma akses dari desa ke hutan kayu putihnya itu sulit. Saya satu ketika bertanya, loh kenapa kok di produsen kok harganya mahal? Saat dijual ya, Pak ya? Ini dia jual ke kita kok tahun pertama kok mahal. Kenapa? Ini nggak bisa kita jual ke Jawa ini. Ini Pak, ke hutannya susah. Oh, kalau begitu nanti kita cek, kita bangun jalan. Infrastruktur seperti itu yang kita mau dorong, sehingga akses ekonomi ini bisa bergerak. Bergerak ya, ekonomi lokalnya ya, Pak? Ekonomi lokalnya bisa bergerak. Nah, tadi juga Bapak sempat memberitahu kalau misalnya di sana itu pemerintah juga memberikan edukasi loh ke para pelaku ekonomi dan juga pariwisata, kayak diajarin bahasa Inggris, masaknya juga nggak cuma ikan bakar terus ya Pak, menunya itu bagaimana Pak ceritanya? Jadi di Belora begitu saya melihat, khusus di Belora itu, begitu saya melihat antusias masyarakat untuk menerima tamu dengan baik, mereka dengan prakarsa sendiri membersihkan desa, merehab rumah-rumah mereka dengan dana desa yang seadanya, tapi rumah-rumahnya jadi bagus, lingkungannya dibersihkan dengan kesadaran sendiri, lautnya juga dijaga sendiri sama orang desa. Wah ini kita mesti tambahin nih, kita kirim guru bahasa Inggris yang memang bisa berbahasa Inggris. Gitu. Kesana nggak usah lah ngajarin yang susah-susah. Grammar ya tadi Bapak bilang. Times susah, ya udah. Yang penting frasanya dia bisa bilang, bisa jawab, bisa ngerti. Ini harganya berapa, kemudian pangannya itu dari apa, produknya mereka itu dari apa, sehingga bule bisa tahu. Cukup nanti sambil berjalan juga nanti ngerti ya. Orang bahasa memang seperti itu. Nah, kemudian orang kan nggak mungkin datang hanya dengan ikan bakar, tiap hari makan ikan bakar. Coba modifikasi PKK, saya minta untuk ke sana bantu ajarin bagaimana penyajian yang baik, piringnya ditata, meja makan ditata. Kemudian kita juga lewat PKK, lewat kelompok-kelompok ibu-ibu itu sampai ke masyarakat, ini penataan kamar tidur untuk tamu itu seperti apa. Biar nyaman ya Pak? Biar nyaman. Mereka nggak butuh yang mewah, yang penting tempat tidurnya bersih, spraynya bagus. Yang paling utama toiletnya bersih dan bagus. Gitu. Kalau melihat ini semangat masyarakat di MBD itu bagus ya Pak, saling gotong royong, tapi masalahnya ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kalau dari Bapak sendiri mau menyampaikan apa nih ke pemerintah pusat supaya mempermudahlah kekayaan yang MBD punya ini loh? Ya, untuk pemerintah pusat sebenarnya kami ini punya potensi, tetapi kami karena ada di ujung selatan Indonesia, berbatasan langsung kami dengan Timor Leste dan Australia.
kami berbatasan dengan 2 negara. Timur Leste itu hanyut aja saya ke situ. Pulau saya Dekat ya Pak? 10 mil jaraknya dari pulau kecil di Timur Leste itu. Kami tidak bisa mengakses dengan baik kalau BBM kami masih mahal. Ada perintah untuk kita punya BBM satu harga. Kesulitan kami adalah laut di Laut Banda dan sekitar kami itu, lautnya pada musim tertentu ekstrim. Ombaknya 4 meter sampai 5 meter. 3 sampai 4 itu di Laut Banda, sedangkan di tempat kami di selat-selat itu karena dekat dengan Australia ombaknya bisa sampai 5 meter. Nah, pada saat itu kapal nggak bisa bawa minyak BBM ke sini. Terkendala ya. Nah, dalam jumlah-jumlah kan hanya jumlah stoknya disiapkan untuk 1 bulan. Nah, bulan begitu musim ombaknya 2 bulan, ini masalah. Nah, saya minta pemerintah pusat lewat Kementerian SDM maupun teman-teman di Pertamina, tolong bantu kami bangun satu depo mini lah. Yang bisa stok BBM bisa bertahan lama, setahun, 6 bulan, sehingga bisa menjangkau pada saat musim ombak. Barangkali itu harapannya, dan tolong bantu kami untuk pembangunan BTS sehingga akses internet bisa berjalan dengan baik. Kalau internetnya udah baik, MBD 1 data bisa baik, karena MBD 1 data ini kita ngikut pusat Indonesia 1 data. Ini untuk mendukung Indonesia 1 data. Biar saling Demikian. dukung ya, Pak saling ya. dukung. Kalau dari Bapak sendiri, harapannya apa nih untuk MBD ke depannya? Saya berharap ya 1 periode mesti ada kemajuan-kemajuan baik di sisi infrastruktur maupun indikator-indikator yang lain. Mesti ada kemajuan. Berarti menuju ke keseimbangan semuanya itu ya Pak, infrastruktur jalan, pariwisata jalan, lalu ekonomi lokalnya juga semakin berkembang ya Pak ya di MBD sendiri. Ya, terima kasih Bapak Benyamin sudah berbagi insight nih di nusarayakompas.com. Jadi kita lebih banyak tahu ya soal Maluku Barat Daya seperti apa. Terima kasih banyak Pak, sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih, sama-sama Ibu. Demikian sahabat Kompas.com bincang-bincang Nusaraya kali ini bersama Bupati Maluku Barat Daya. Nah, bagaimana sahabat Kompas.com? Semakin menarik ya mau pariwisata ke MBD. Nah, tapi juga terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel Kompas.com. Jangan lupa diklik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.